Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadzah Oktarina Triwijayanti, tentunya masih di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Gimana kabar anak-anak sekalian? Semoga selalu sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa teks. Ada teks deskripsi yang menggambarkan sebuah objek secara rinci dan jelas. Nah, untuk pertemuan ini kita akan belajar mengenai sebuah teks yang mana secara tidak sadar di kehidupan sehari-hari kita sudah menerapkannya. Nah, teks apa ya kira-kira? Ya, betul. Teks prosedur. Nah, apa itu teks prosedur? Simak penjelasan Ustadzah berikut ini. Sebelum Ustadzah menjelaskan apa itu teks prosedur, simak video berikut ini. Ya, dari video ini tadi menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat es krim dari buah naga. Nah, dari sini tentunya kita bisa menyimpulkan ya, apa itu teks prosedur. Di dalam materi ini nanti Ustadzah akan menjelaskan pengertian dan tujuan, ciri-ciri, jenis-jenis, dan struktur dari teks prosedur. Dari contoh tadi kita bisa menyimpulkan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi panduan langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu secara berurutan. Jika tidak urut, disebut tips. Teks prosedur sendiri bertujuan untuk memandu pembaca melakukan sesuatu secara tepat. Jadi kalau kita menemukan bungkus-bungkus makanan atau bungkus peralatan untuk berkreasi, maka di situ biasanya ada teks prosedurnya. Jadi langkah-langkah membuatnya. Contoh sederhana, dalam bungkus mie instan pasti di bagian belakangnya itu ada langkah-langkah memasak mie instan. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur, diantaranya terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Itu sebagai inti dalam teks prosedur, jadi harus ada langkah-langkahnya.
Kemudian selain itu berisi aturan atau kalimat batasan dalam melakukan kegiatan. Misalnya, potong kayu sepanjang 20 meter, lipat kertas hingga membentuk segitiga sama kaki, atau goreng pisang hingga kecoklatan. Contoh lain lagi, basuh tangan hingga siku-siku. Nah, itu adalah batasan yang ada dalam teks prosedur. Jadi kalau kita melakukan sesuatu harus ada batasannya. Kemudian yang ketiga, berisi ukuran yang akurat. Ini khususnya untuk panduan cara membuat. Seperti contoh tadi, di situ dijelaskan bahwa kita harus menyiapkan 500 ml air atau 300 gram buah naga, 3 sendok makan gula pasir. Nah, 500 gram, 500 ml itu adalah ukuran akurat. Jadi takarannya sudah pasti. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, isi kegiatan harus dilakukan secara urut. Kemudian untuk jenis-jenis teks prosedur itu ada 2, yaitu berdasarkan isi dan berdasarkan bentuknya. Kalau berdasarkan isi, teks prosedur itu ada teks prosedur sederhana, yaitu teks yang mudah untuk dilakukan. Misalnya, langkah-langkah mencuci tangan. Itu sangat mudah dilakukan ya, apalagi di pandemi COVID ini kita sering melakukan cuci tangan. Kemudian yang contoh kedua, cara menggoreng telur, itu juga contoh sederhananya. Nah, jenis teks yang kedua adalah teks prosedur protokol, yaitu teks yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Misalnya, bermain tenis meja bagi pemula. Maka di situ harus mempelajari dulu bagaimana cara memegang bat, bagaimana cara melakukan servis dan sebagainya. Kemudian untuk jenis yang ketiga ada prosedur kompleks. Prosedur kompleks ini cukup rumit untuk dilakukan. Misalnya, cara membuat blog di situs internet dan lain sebagainya. Nah, sedangkan jenis teks prosedur berdasarkan bentuknya itu ada beberapa. Yang pertama, teks prosedur cara menggunakan. Contoh, cara menggunakan aplikasi Zoom. Pasti itu kalau kita mencari di Google itu pasti ada ya, langkah-langkah menggunakan Zoom. Atau cara menggunakan alat kebersihan. Misalnya kalian di rumah membantu orang tua, kemudian untuk membersihkan karpet itu menggunakan alat vacuum cleaner itu. Nah, bagaimana cara melakukannya, cara menggunakan alatnya, di situ pasti ada panduannya. Kemudian yang kedua ada teks prosedur cara melakukan. Nah, ini biasanya cara melakukan gerakan ya. Misalnya cara mencuci tangan yang baik dan benar. Seperti tadi ya, misalnya kita basuh tangan kita di bawah air mengalir, kemudian kita tuangkan sabun, kita gosok-gosok di telapak tangan, kemudian punggung tangan, sela jari, kuku-kuku. Setelah itu kita bilas dan kita keringkan pakai tisu atau dengan diangin-anginkan. Nah, itu contoh cara melakukan gerakan. Atau kalau kita berwudu, itu cara berwudu ya. Maka kalau cara berwudu kan juga harus urut ya, dari membasuh telapak tangan sampai selesai. Jenis yang ketiga ada teks prosedur cara membuat. Nah, untuk cara membuat ini contohnya banyak sekali ya. Cara membuat makanan atau minuman. Nah, ini pasti Ustadzah yakin ini kalian di rumah ini sering berkreasi ya. Entah itu membuat minuman atau membuat camilan seperti itu. Atau membuat kreasi dari kertas, barang-barang bekas dan sebagainya. Yang terakhir adalah
teks prosedur cara memainkan. Nah, ini misalnya memainkan alat musik, angklung, piano, gitar, dan sebagainya. Kemudian untuk struktur teks prosedur itu ada beberapa. Jadi kalau kita ingin membuat teks prosedur, maka kita harus memperhatikan struktur teksnya seperti apa. Yang pertama, teks prosedur bagian pertama itu adalah pendahuluan. Jadi pendahuluan ini berisi tujuan teks prosedur tersebut dibuat atau judul teks prosedur serta hasil apa yang akan didapat dalam langkah teks prosedur. Bagian yang kedua adalah alat dan bahan atau material. Nah, di bagian ini hanya digunakan untuk teks prosedur cara membuat. Jadi kalau kalian menyusun teks prosedur cara memainkan, itu tidak perlu menggunakan alat dan bahan. Jadi untuk alat dan bahan itu khusus teks prosedur cara membuat. Misalnya, cara membuat hiasan dinding dari kertas, maka disebutkan bahannya apa saja. Misalnya bahannya kertas, kemudian lem, dan sebagainya. Untuk alatnya bisa gunting, terus penggaris, seperti itu ya. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Nah, ini berisi tahapan yang harus dilakukan. Jadi yang pertama itu apa dulu, yang kedua apa, itu tahapan-tahapannya. Yang terakhir adalah penutup. Penutup ini sangat sederhana, seperti di contoh video yang sudah kita lihat tadi. Di situ tertulis es krim siap disajikan. Nah, itu termasuk contoh penutup dalam teks prosedur. Contoh lain, mudah bukan? Selamat mencoba. Nah, itu juga. Itu tadi untuk struktur. Nah, ini saya punya contoh teks prosedur cara mematikan PC atau laptop. Saya yakin kalian sudah pandai ya untuk mempraktikannya ya. Tapi tolong diamati bagaimana kalimat-kalimat yang digunakan dalam teks prosedur ini. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustazah mengenai teks prosedur. Semoga kita bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari kita dan kita bisa mengambil manfaatnya. Sekian dari Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.